enjoy ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, jadi namaku adalah Sharon Brigit Noya, biasa dipanggil Sharon. Aku adalah seorang mahasiswa S1 dari Prodi Kimia Unair. Ya, udah sih itu perkenalan diriku. Kenapa Kimia Unair? Kenapa kimia? Jadi tuh ceritanya dulu waktu SMA itu kan aku di jurusan IPA. Dan dari mata pelajaran biologi, fisika, sama kimia, aku sukanya kimia. Jadi aku sempat berpikir, oh emang juga kalau udah 3 tahun belajar IPA terus gak dilanjutin gitu kan. Jadi kalau dilanjutin maunya ngambil di bidang kimia. Jadi either farmasi atau kimia murni. Terus ya jalannya Tuhan membawakan ke kimia murni, jadi ya gitu deh ngambil kimia murni. Di Surabaya? Di Unair, betul, Surabaya. Sejauh ini kehidupan merantau dan studi kimia di Unair di Surabaya, bagaimana cara Sharon menikmati kehidupan perkuliahan, perantauan, suka duka di kota ini? Sebenarnya kalau dibilang perantau gitu sebenarnya iya sih, jauh kan dari rumah. Cuman di Surabaya itu banyak keluarga, dan yang bikin enjoy itu sebenarnya adalah teman-teman yang aku temuin di sini, orang-orang baru yang aku temuin, yang ternyata mereka tuh juga mendorong aku membangun pengenalanku akan Tuhan Yesus gitu, terutama di kampus. Nah, kalau untuk kimia sendiri, aku agak shock gitu. Ternyata waktu kuliah ini bukan minatku yang sepenuhnya gitu. Ternyata kan setelah udah dijalanin, oh iya ya ternyata gak sepenuhnya, aku gak sepenuhnya suka gitu. Tapi tetap aku jalanin karena itu adalah keputusan yang sudah aku ambil, dan aku percaya bahwa memang Tuhan menempatkan aku di situ. Sehingga keyakinan itu membuat aku kayak ya udah, ayo jalanin gitu. Dan emang aku menemukan banyak situasi-situasi di mana Tuhan menempatkan aku dan memberkati aku secara luar biasa lewat kimia, walaupun padahal ternyata aku nggak terlalu suka gitu. Gitu. Itu fase itu muncul biasanya di tahun kedua, ketiga. Betul. Betul. Itu ini banget. Ternyata nggak terlalu suka. Aku tertarik dengan jawaban Sharon barusan. Kalau boleh cerita lagi, gimana proses atau peran teman-teman Sharon untuk akhirnya membantu Sharon mengenal Yesus lebih baik, sehingga akhirnya membawa Sharon kepada tahapan Yesus memang ada rencana buat aku di sini. Gimana proses itu dan apa titiknya sehingga akhirnya Sharon memahami aku kayaknya di sini, meskipun kayaknya aku nggak di sini. Jadi kalau mau menjawab hal itu sebenarnya aku harus agak balik ke masa SMA, karena dulu SMA aku tuh aku bisa dibilang lagi hilang arah. Jadi sering jarang gereja, sampai dicariin sama pendeta, kayak di chat, kamu di mana kok udah jarang ke gereja gitu. Terus aku nggak bisa jawab karena memang aku ya lagi mencari diri gitulah. Nah terus dulu tuh aku pengen banget masuk satu PTN di Jakarta, Depok gitu. Tapi aku gak dapet. Iya betul, yang warnanya kuning. Dan aku gak dapet, padahal tuh udah semuanya aku kasih gitu kan, usahaku. Akhirnya aku coba uji mandiri lah ke banyak PTN lainnya. Dan shockingnya adalah aku keterima di 2 PTN di Surabaya. Dari semua PTN aku cuman keterima di 2 yang di Surabaya, yaitu ITS dan Unair gitu. Terus setelah banyak pertimbangan, akhirnya aku memilih Unair. Salah satu hal yang menjadi doaku pas aku masuk kuliah adalah, Tuhan, aku pengen punya tempat untuk bertumbuh dan berpelayanan. Karena aku jauh dari gerejaku di Jakarta kan. Sedangkan kan kalau udah di gereja di Jakarta kan kayak udah sering pelayanan gitu. Tapi karena jauh, kita mau pelayanan di mana gitu. Itu menjadi sebuah tantangan buat aku. Dan shocking banget pas aku baru masuk jadi maba, aku udah langsung ditawarin pelayanan di kampus. Dan itu hal yang jarang terjadi gitu, karena kakakku di kampus tuh bilang bahwa sebenarnya mahasiswa baru itu belum kita terjunkan ke pelayanan. Jadi mereka tuh kita layani dulu, quote on quote kita layani dulu. Setelah mereka udah tahu caranya pelayanan, baru mereka terjun ke pelayanan. Tetapi pas aku masuk, pas banget lagi gak ada orang yang pelayanan, sehingga aku disuruh pelayanan. Dan itu yang membuat aku kayak, wah, emang Tuhan menempatkan aku di sini itu ada maksud dan tujuannya gitu. Memang Tuhan mau aku di Surabaya, mau di Unair,
Dan juga memang pas di UNER tuh aku bisa berpelayanan di kampus gitu Kak. Berarti akhirnya lewat kesempatan pelayanan dan dijawabnya doa Sharon. Iya betul. Dalam setiap bulan. Tadi mungkin sudah sempat dijawab sedikit, tapi kalau boleh agak diceritakan lagi bagaimana cara Sharon bertahan dalam tadi ya, menghidupi transisi jauh dari rumah, jauh dari keluarga, bahkan akhirnya berhadapan dengan kehidupan bertumbuh secara spiritual. Bagaimana cara Sharon bertahan selain dapat kesempatan tadi? Sebenarnya kalau boleh jawab jujur, jawaban yang ada itu adalah waktu sih sebenarnya. Aku sudah lama banget gitu kan jatuh dalam rasa kayak aku jauh dari Tuhan, terus aku kok kayak sedih banget, sepi banget gitu kan. Terus apa mau gini-gini terus gitu kan. Jadi sebenarnya waktu yang menyembuhkan aku dan juga pasti pergerakan dari Roh Kudus dalam diriku gitu. Terus setelah aku berpikir mau gini-gini aja gitu, rasanya enggak kan, aku pengen berubah. Dan disitulah ada titik terang di mana waktu itu aku juga sempat nonton sebuah khotbah dari gereja di Amerika. Terus di sana dia bilang peace comes after obedience. Jadi kamu tuh bukan damai dulu baru ngelakuin kehendak Tuhan, tetapi sebaliknya, bahkan ketika kamu tidak damai pun ya kamu lakuin aja kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Dan setelah aku denger itu, oh iya berarti walaupun aku sekarang lagi tidak in the state of mind of peace gitu, lagi nggak tenang, aku juga tetap harus baca Alkitab, harus mendalami Tuhan, harus mengenal Tuhan. Nah, setelah dengar firman itu baru aku langsung, oke, saatnya balik walaupun aku sedang tidak baik-baik saja gitu. Balik ke firman Tuhan, saatnya untuk mengenal Tuhan lagi. Dan dari situ baru Tuhan rangkul aku. Jadi sebenarnya bukan kita tenang dulu baru kenal Tuhan, tapi ya kita ada effort untuk kenal Tuhan, dan situ kita menemukan adanya peace gitu. Berarti jadi highlight titik. Iya. Luar biasa, thank you Sharon untuk sharingnya. Itu aku rasa itu pasti juga akan memberkati banyak. Amin. Pertanyaan selanjutnya sih. Ini jadi agak tegang. Enggak tegang. Apa yang paling Sharon syukuri sampai di umur berapa sekarang? 21. Selama 21 dan 3 tahun di Surabaya, apa yang paling kamu syukuri dalam hidup saat ini? Oke. Jadi yang paling aku syukurin, yang pertama yang aku gak bisa miss adalah imanku, karena gak semua orang bisa experience hal yang sama gitu. Banyak orang udah pernah dengar siapa itu Tuhan, tapi tanggapannya berbeda. Aku bersyukur banget dari antara sekian banyak orang, aku adalah salah satu orang yang disentuh hatinya untuk mau kenal Tuhan lebih lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku rasa bahwa pertumbuhanku sampai sejauh ini tuh juga karena aku punya orang tua yang open-minded. Jadi ketika aku berbuat salah atau struggle through something, yang di-highlight tuh bukan kesalahanku, tapi kayak selalu, ya udah apa yang kamu bisa belajar dari situ gitu kan. Terus apa next step-nya yang kamu gak boleh lakuin, apa yang boleh kamu lakuin gitu. Jadi menurutku cara didik yang seperti itu membawa aku menjadi pribadi yang selalu berpikir, oh ya apakah ini boleh, apakah ini gak boleh. Dan aku gak pernah takut untuk ngelakuin kesalahan karena maksudnya kesalahan yang gak terlalu fatal gitu. Karena kayak ya udah orang tua aku selalu kayak ya udah nggak apa-apa, apa yang bisa kamu pelajarin gitu. Sangat open minded gitulah. Itu a blessing sih sebenarnya. Blessing in disguise ya. Yes, karena nggak semua orang punya kesempatan kayak itu. Yes, betul. Dari sekian banyak hal yang sudah Sharon lalui, apa momen terjatuh atau momen paling bawah Sharon, dan bagaimana kamu berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Bapa, menolong melewati lemah kelam itu? Apa ya? Mungkin aku udah banyak lupa ya momen terjatuhku tuh apa, karena selalu pengen bersyukur aja gitu. Ya udah gitu. Tapi ya kalau misalnya dibilang momen terjatuh ya itu waktu SMA. Memang waktu SMA itu memang masa-masa yang kayak aku paling bener, semuanya salah, aku yang bener, aku yang tahu diriku, jadinya semua orang salah gitu kan. Jadinya aku banyak malah kehilangan diriku gitu. Aku ada pada momen dimana ketika aku ngeliat kaca, aku siapa gitu, aku nggak tahu gitu kan. Karena sebenarnya
yang harus kita lihat dari diri kita itu ya bagaimana Tuhan memandang kita gitu. Jadi aku sempat kehilangan itu. Nah, cara aku bangun yang tadi aku udah bilang, sebenarnya waktu sih yang nge-heal aku dan gerakan dari Roh Kudus. Karena aku juga masih amazed kok bisa ya sekarang berubah gitu, masih gak masuk di akal aku gitu. Luar biasa. Kayak aku mau tanya pertanyaan ketujuh, apa yang membuat Sharon berbeda dengan diri Sharon waktu itu? Tadi kayak udah dijelaskan ya barusan juga. Tapi apa yang membuat diri Sharon paling berbeda dari Sharon yang sekarang sama Sharon yang tadi waktu SMA, yang waktu jauh-jauhnya dari Tuhan, jauh-jauhnya dari dirimu sendiri? Betul. Yang buat aku berbeda tuh cara aku mengambil keputusan. Yaitu sekarang kalau aku mau ngelakuin sesuatu, bahkan hal yang simple pun, yang aku tanya adalah kalau Tuhan Yesus yang harus ngambil keputusan ini, apa yang akan Ia lakukan gitu. Jadi apa yang Alkitab ajarkan, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, sehingga ketika aku ngambil step selanjutnya itu aku tahu aku tuh berjalan sesuai sama firman Tuhan gitu. Dan kalau apapun yang terjadi ternyata gak sesuai sama kehendakku, aku selalu punya prinsip bahwa Tuhan yang lebih tahu gitu. Jadi kalau aku gak dapet apa yang aku mau, ya udah, bukan punya aku gitu. Walaupun sedih sedikit, tapi lebih tenang aja sekarang hidup, karena kayak gak dapet itu, ya udah gak apa-apa, nanti ada yang lain kok, Tuhan kasih gitu. Jadi itu sih decision making sama cara melihat ke depan untuk ngambil keputusan itu. Pertanyaan ke-8, kalau kamu dapat kembali ke masa lalu, kalau bisa ya, apa yang suatu hal yang ingin kamu ubah dari kehidupanmu di masa lalu, atau kamu suruh Sharon di masa lalu itu buat apa? Kalau aku mau kembalinya ke SMA. Kenapa? Karena di SMA itu seperti yang tadi aku bilang kan, we are full of ourselves gitu. Dunia kita tuh ya udah cuman dunia sekolah aja. Oh, si A sama si B, si C sama si D gitu. Itu aja yang kita urusin. Padahal ada banyak kesempatan lain, dan sedihnya waktu aku SMA aku nggak tahu itu, bahwa misalnya yang paling sederhana ya, lomba itu bisa dicari di sosial media. Tapi aku nggak tahu itu. Aku pikir kalau mau ikut lomba itu harus lewat sekolah. Padahal nggak, ternyata kamu bisa cari di sosial media. Itu simple aja. Nah itu aku nggak tahu dulu. Sehingga aku melewatkan banyak banget kesempatan untuk bertumbuh secara personal, secara pribadi gitu kan. Aku melewatkan kesempatan itu karena I'm full of myself. I'm full of ya udah kehidupan sekolah aja gitu. Itu aja. Padahal harusnya ya nggak gitu kan, banyak kesempatan yang aku lewatin gitu sih Kak. Ini pertanyaan bonus ya, karena nggak ada di sini ya. How do you see yourself and God dalam prosesmu kemarin dari UNER ke UK? The whole experience. How do you see yourself and God? Iya. Jadi puji Tuhan di bulan Maret yang lalu itu aku ke UK kan, dan itu sebenarnya kalau aku bilang mujizat. Karena sebenarnya awalnya kami tuh harusnya nggak ke UK. Jadi di UK itu kan ada international conference. Nah, conference ini tuh harusnya online karena masih COVID. Terus tiba-tiba dibuat offline. Dan kalau sudah dibuat offline, pertanyaan selanjutnya adalah dapat duit dari mana gitu kan. Duitnya dari mana nih gitu. Kita mintalah ke fakultas. Karena waktu itu aku bertiga ya sama teman-temanku. Minta ke fakultas, kami tuh minta 70 juta. Karena memang mahal kan penerbangan dan lain sebagainya. Kami cuma dapat 12 juta untuk 3 orang. Sisanya mau dapat dari mana kita gak tahu gitu kan. Akhirnya ada dosen kami yang minta ke wakil dekan, dan wakil dekannya ngasih. Jadi kami pergi tuh fully funded gitu. Nah itu baru satu. Yang kedua, kami dapat visa tuh hari H di mana kami berangkat. Jadi kami berangkat ke Jakarta dulu, baru ke London. Nah, pas di Jakarta itulah kami baru ngambil visa kami gitu. Jadi sangat hektik gitu, dan banyak berdoanya, banyak nangis-nangisnya, banyak ya udahlah kalau gak jadi nggak apa-apa deh gitu. Tapi terus jadi gitu. Terus salah satu hal yang mamaku waktu itu bilang adalah, sebenarnya dari dulu tuh kamu selalu pengen ke UK gitu, waktu dari kamu kecil gitu. Terus lihat sekarang Tuhan membawamu ke sana gitu. Saya kayak, oh iya ya gitu. Aku gak pernah nyangka gitu. Itu adalah impianku waktu aku masih kecil. Aku pengen banget ke UK dari masih kecil. Terus mamaku bilang kayak gitu.
lihatlah Tuhan lagi ngejawab doamu gitu, kamu lagi ke UK gitu, dengan semua dramanya gitu. Jadi ya ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang pasif, tapi Tuhan yang aktif. Jadi apapun yang kamu doakan sebenarnya itu lagi didengerin Tuhan. Mungkin ya nggak sekarang dapetnya, tapi bisa aja pas 21 tahun, mimpinya pas 3 tahun misalnya kayak gitu. Iya sih Kak, gitu. Pertanyaan nomor 9. Sekarang setelah semuanya itu, setelah setiap drama dan juga ups and downs dan kepertumbuhanmu, apa rencana Sharon ke depan untuk akhirnya dalam kerangka berjalan bersama Bapak? Ini juga masih I'm trying to figure out gitu kan. Makanya kemarin waktu IBYC yang di Surabaya itu pas ada satu momen dimana aku tuh tersentuh gitu kan, terus bertanya-tanya. Karena selama ini aku udah pelayanan di kampusku gitu kan, dengan sangat giat dan aktif gitu kan, bener-bener setiap minggu pasti ada yang dikerjain gitu. Terus habis ini apa gitu, what is the next step gitu kan. Terus ya itu sebenarnya masih menjadi pertanyaanku kan, Tuhan gimana sih aku mau pelayanan terus gitu kan sama Tuhan gitu. Ya kalau untuk ngejawab itu sih masih aku pertanyakan gitu kan. Selanjutnya apa? Yang aku tahu pasti adalah step-step selanjutnya itu masih mau kuliah gitu kan, masih mau belajar lagi gitu. Nah, hopefully nanti di kemudian hari Tuhan memberikan ladang baru lagi untuk berpelayanan, sehingga kerinduanku untuk tetap berpelayanan tuh tetap dipenuhin gitu. Karena dari yang tadi aku udah ceritain, udah terbukti banget kalau Tuhan dengerin doaku dan memang dijawab. Jadi aku cuman bisa berdoa aja sih, kalau Tuhan kasih aku ladang pelayanan, ya aku akan kerjakan gitu. Jadi tetap melayani, tetap berjalan. Iya, dimanapun Tuhan taruh. Pertanyaan terakhir, Sharon, apa pesanmu kepada Baptist Fam tentang pengalaman berjalan bersama Bapak? Nah, sebenarnya ini aku sempat bingung ya, pengen kasih pesan apa, karena banyak banget. Tuhan tuh terlalu baik untuk bisa dirangkum dalam beberapa kalimat gitu. Jadi aku agak bingung menjawab ini. Cuman yang aku tahu pasti adalah di dalam hidup ini ada dua hal. Hal yang bisa kita atur dan hal yang kita nggak bisa atur. Hal yang bisa kita pegang kendali dan kita nggak bisa pegang kendali, di luar kontrol kita. Untuk hal yang memang di dalam kontrol kita, yaitu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Tetapi hal yang di luar kontrol kita, itu yang kita balikin ke Tuhan. Jangan ngambil bagiannya Tuhan, itu bagiannya Tuhan, bagiannya kita aja yang kita kerjain gitu. Jangan jadi orang yang egois, semuanya harus aku kontrol, gak gitu caranya. Tapi yang kita gak bisa kontrol, kita balikin ke Tuhan. Dan percaya aja bahwa lewat apapun, pasti Tuhan punya jalannya lah buat kita. Udah ditulis sama Tuhan seluruh hidup kita ini. Gak usah khawatir, tenang-tenang. Gitu sih Kak. Oke. That's all, itu semua 10 plus 1 plus pertanyaan. Oke. Terima kasih Sharon. Seneng banget. Mengampaikan tangan ke kamera.